rica, tomat, no, soalnya ada kerja, semua di rumah kan, semua di rumah. Kau kasihan orang tahanan ini makan apa? Soalnya ada boga sih, ulang-ulang dia ulang, DPB ulang. Soalnya ada rica, kau nanti orang mau bilang, mari jatuh orang, mari juga mari ada rica. Setiap hari begitu. Kan banyak orang ingin tahu, dorang ada beras, nyanda beras atau nyanda rica, sudah ditahu satu sampai di Amerika, seluruh dunia. Di medsos bukan cuma di Bitung, di Lembe, sampai di Amerika, di dunia luar tahu. Oh, dorang ini cuma makan ikan hakas. Lu tahu? Bayangkan tuh orang bodoh. Susah mau bilang di medsos. Biar susah bikin memang ada. Jangan bercurhat di medsos. Orang akan tahu semua. Ketika aku dapat, dia itu nutus sana nyanda itu di status dan nyanda rica, nyanda tomat, nyanda bawang. Nah, di pesta ini, dorang semua bercerita. Dia dorang itu satu tahanan yang makan. Nyada bodoh itu. Bukan diam bergumul minta petunjuk Tuhan bagaimana. Ezra melakukan hal yang baik. Di saat orang dalam 70 tahun dia jaga itu iman, itu iman jemaat. Jangan sampai luntur. Maka dia mengajar. Lebih dahulu dia melakukan itu. Dia menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar karena dia adalah seorang ahli yang mahir Taurat. Mahir Taurat, ahli Taurat yang meneliti. Maka dia melakukan itu. Bagaimana dia mau menjaga ini iman jemaat? Dia mengajar. Nah, itu dia diberikan kepercayaan sampai pada dia pulang, orang pulang. Dia pimpin rombongan pulang sampai di Yerusalem. Membangun bait Allah yang runtuh, tembok Yerusalem yang runtuh. Itu kebersamaan mereka 70 tahun. Jadi kita bilang orang membayangkan 70 tahun. Orang pandemi 2 tahun. Marah masih bernafas lain. Maksudnya dan tuh aktivitas tetap ada. Dapat bantuan pemerintah kasih, dapat bantuan semua kan. Ya Supermi dapat kasih bantuan. Madoan 70 tahun. Sampai orang harus bertanya, apakah Tuhan mau balik nyada peduli pada orang? 70 tahun. Orang 2 tahun. Sekarang lega. Jadi tak usah mau terlalu berstatus. Kita jangan lihat itu berdoa di dalam di Facebook kono berdoa. Ya Tuhan, lindungilah pelayaran kami menuju Siau. Pengampun. Seberapa kali kalau berdoa aja sendiri. Kira mau di mana? Tuhan, lindungilah pelayaran kami menuju Biaro. Diam jo. Kau berdoa Pak Tuhan, tak usah orang tahu. Kan Tuhan juga tahu sampai isi hati Tuhan tahu. Bukan Tuhan yang baca itu dia. Isi hati Tuhan tahu, Tuhan kenal kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Pergumulan dalam keluarga, bawa dalam doa. Dalam satu keluarga, bikin penyembahan. Dalam satu rumah, Tuhan tahu. Tempat di mana kita berbaring, tempat di mana kita makan, tempat di mana kita dalam satu kesatuan suami, istri, orang tua, anak-anak. Di rumah bikin ibadah. Tak usah berstatus-status. Mau berdoa di Facebook. Kok orang lainnya amin, amin, bukan sedikit itu amin, amin. Dia berdoa, orang lain bilang amin, 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 amin. Mengampun sedikit. Sudah jadi bodoh orang karena teknologi. Dan Tuhan tidak inginkan itu. Orang berdoa, belajar berdoa sendiri. Komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Bukan bahas status. Kita juga tak tahu kalau juga lihat tuh doa-doa itu dalam pergumulan. Tuhan sertailah perjalanan kami menuju Amurang.
Memang mau berdoa tapi jangan di status. Nggak larang kita berdoa, mau berdoa sendiri, turun, mau pergi aktivitas berdoa. Status juga yang biasa. OTW Pulau Kapuk, tidur berarti. Sudah cukup jo itu. Berarti sudah tidur dia Pulau Kapuk. Sudah tak usah mau nanti berdoa sendiri jadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari bacaan ini kita menyimak tentang bagaimana kita bukan hanya menjadi pembaca firman, tetapi kita harus melakukan dari bacaan tadi. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi dia meneliti itu Taurat dan dia melakukan. Jadi kalau orang ada ikut ibadah, dengar tuh firman, lakukan itu. Ya, jangan cuma yang penting so dengar, orang lain yang backing. Dia harus backing juga. Dia harus berbuat. Bagaimana orang harus hidup ramah, saling mengasihi sebagai kakak beradik. Khotbah itu untuk pertama diri. Khotbah untuk diri dulu. Jangan dulu kalau bicara untuk orang lain boleh, tetapi kalau diri juga nyanda baku senang dengan kakak beradik, saudara-saudara, jangan dulu bilang harus mengasihi, harus melayani, harus ini, harus itu. Orang tak tahu kenapa dia kemarin DP dia datang dia usir. Mari kalau dia pimpin. Baik orang kalau orang ini tahu, kalau orang tahu, Leo dia itu. Kenapa ya? DP adik, DP mama, dia ada keto mau. Kan dia harus melakukan. Walaupun dia tidak sempurna, dia harus memberi teladan. Bagaimana dia harus mau melakukan itu. Jangan cuma jadi hambar, jadi basi. Kebanyakan kan begitu, yang penting so dengar. Orang tahu pergi ibadah, taruh arisan, pulang. Ingat, dalam ibadah itu, persekutuan itu ada firman. Didasari dengan firman. Bukan hanya yuran, bukan hanya arisan. Itu doi itu lebih dulu diutamakan. Tetapi firman harus dilakukan. Bagaimana kita harus membarui hidup, membarui iman kita. Jangan kita menjadi pemarah. Jangan pang emosi. Kita harus memberikan teladan. Kita harus mengajar dalam kasih. Apalagi kita yang diberikan kepercayaan menjadi pemimpin, pengatur rumah Allah, pengatur kebaktian. Berarti berbicara tentang imam, berbicara tentang pelayan, pemimpin masyarakat, organisasi, pemerintahan, pemimpin jemaat. Bagaimana kita menjadi pemimpin, menjadi pengatur? Kita diberikan kepercayaan dari sekian banyak orang, kita terpilih menjadi pengatur kebaktian. Kita diberikan kepercayaan bukan hanya memimpin ibadah, tetapi juga kita diberikan kepercayaan untuk mengatur administrasi dan keuangan. Kita belajar manajemen, dan pertama harus diingat adalah manajemen insani. Manajemen insani itu adalah memimpin diri.